Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Delisia Nurhidayah. Dan di video kali ini, aku akan membahas mengenai investasi, khususnya investasi utang. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu nih, sebenarnya apa sih hubungan antara investasi dengan aset keuangan? Jadi, ketika kita melakukan investasi, sebenarnya kita sedang menempatkan dana kita ke dalam suatu aset nih teman-teman, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, aset yang berhubungan langsung dengan uang atau hak untuk menerima uang inilah yang disebut sebagai aset keuangan. Aset keuangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, seperti kas, investasi saham, atau hak untuk menerima uang di masa depan, misalnya piutang dan obligasi. Nah, dalam akuntansi sendiri, aset keuangan ini harus dicatat dan dilaporkan dengan jelas agar investor nantinya bisa memahami kondisi keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya, dalam menilai aset keuangan, ada dua cara utama nih yang dapat digunakan. Yang pertama, berdasarkan nilai wajar, yaitu menggunakan harga pasar saat ini. Yang kedua, berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, yaitu berdasarkan harga saat dibeli, lalu nantinya akan disesuaikan secara bertahap. Jadi, simpelnya, kalau asetnya itu dibeli untuk dijual kembali, maka penilaian itu nanti akan menggunakan nilai wajar. Sementara kalau misalkan asetnya dibeli untuk disimpan sampai jatuh tempo, maka kita menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Contoh sederhananya, misalnya sebuah perusahaan itu membeli obligasi. Kalau obligasi itu disimpan sampai jatuh tempo untuk mendapatkan bunga, maka dicatatnya menggunakan biaya perolehan amortisasi. Namun, kalau obligasi itu dibeli untuk nantinya diperjualbelikan, maka harus dinilai dengan nilai wajar. Sebagai tambahan, untuk investasi saham, biasanya langsung dinilai dengan nilai wajar. Kenapa? Karena saham tidak memiliki pembayaran tetap seperti bunga, sehingga nilainya dia akan mengikuti harga pasar. Nah, agar lebih jelas, yuk kita masuk ke contoh soal mengenai investasi utang dengan biaya perolehan diamortisasi. Nah, oke. Di sini contohnya itu ada Robinson Company, dia membeli obligasi senilai $100.000 dengan diskon 8%, sehingga perusahaan hanya membayar sekitar $92.278. Nah, obligasi ini memiliki jatuh tempo 5 tahun dengan tingkat yield 10% dan bunga dibayarkan itu setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Jadi itu dibayarnya 6 bulan sekali setiap tahun ya teman-teman. Nah, karena obligasi ini dibeli di bawah nilai nominal, maka selisihnya itu disebut dengan diskonto. Nah, diskonto ini tidak langsung diakui, tetapi harus diamortisasi atau dialokasikan secara bertahap selama masa obligasi. Dengan begitu, nilai investasi akan meningkat sedikit demi sedikit hingga mencapai nilai nominal saat jatuh tempo nantinya. Oke, pada pencatatan awal, yaitu pada saat pembelian tanggal 1 Januari 2011, Robinson itu akan mencatat investasi sebagai berikut, yaitu investasi utang sebesar 92.278 pada kas sebesar 92.278. Nah, artinya perusahaan itu mencatat sesuai dengan harga yang dibayarkan, yaitu harga yang setelah diskonto. Nah, karena obligasi itu dibeli dengan diskonto, maka selisih antara nilai nominal dan harga beli itu harus kita amortisasi.
Nah, metode yang digunakan itu adalah metode bunga efektif. Nah, di sini aku udah mempunyai tabel dari metode bunga efektif. Nah, kita dalam tabel ini bisa melihat beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom penerimaan kas. Nah, ini tuh adalah bunga yang benar-benar diterima, yaitu 4.000 setiap periode. Dapat dari mana sih 4.000 ini? Dari nilai nominal yaitu 100.000 dikali 8%, yaitu bunga kuponnya, dan dikali 6/12. 6 ini dapat dari, karena tadi si bunganya itu dibayarkan kan 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Jadi 6/12 itu dapatnya 4.000. Lalu ada pendapatan bunga. Nah, ini tuh dihitung berdasarkan yield. Jadi nilainya lebih besar dari penerimaan kas. Nah, yield tadi kan sebesar 10% ya. Maka 100.000 dikali 10% dikali 6/12 gitu. Lalu ada kolom amortisasi diskonto, yaitu selisih antara pendapatan bunga dengan kas. Nah, di sini juga ada jumlah tercatat obligasi, dan itu merepresentasikan nilai investasinya yang terus meningkat. Nah, perlu diperhatikan nih, karena ini diskonto, maka setiap periode nilai investasi inilah yang akan bertambah hingga akhirnya mencapai 100.000 saat jatuh tempo. Selanjutnya, masuk ke jurnal pada tanggal 1 Juli 2011, yaitu pada saat penerimaan bunga pertama. Nah, pencatatannya itu adalah kas sebesar 4.000 karena perusahaan menerima kas, dan investasi utang sebesar 614.000 pada pendapatan bunga sebesar 4.614. Nah, di sini tuh terlihat bahwa pendapatan bunga itu lebih besar dari kas karena ada amortisasi diskonto yang udah kita hitung di tabel sebelumnya tadi. Terus selanjutnya, pada akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember 2011, perusahaan ini perlu melakukan penjurnalan juga. Hal ini tuh terjadi karena perusahaan itu menggunakan dasar tahun kalender, sehingga bunga yang belum dibayar itu tetap harus diakui. Maka pencatatannya adalah piutang bunga sebesar 4.000, investasi utang sebesar 645.000, pada pendapatan bunga sebesar 4.645. Nah, jadi ini tuh asalnya dari tabel yang tadi ya, teman-teman, yaitu pada tanggal 1 Januari 2012. Namun karena harus diakui pada tanggal 31 Desember 2011 pada dasar tahun kalendernya, maka ini harus diakui menjadi piutang, harus diakui piutangnya, makanya dicatat. Nah, hasil dari pencatatan tadi itu akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Nah, pada laporan posisi keuangan inilah investasi obligasi dicatat sebagai investasi jangka panjang sebesar 93.537. Nah, nilai ini tuh berasal dari 92.278 ditambah amortisasi diskonto sebesar 614 dan 645. Kemudian terdapat juga piutang bunga sebesar 4.000 yang masuk ke dalam aset lancar. Kemudian pada laporan laba rugi, perusahaan juga mencatat pendapatan bunga sebesar 9.259 yang berasal dari penjumlahan 4.614 dan 4.644 tadi yang akun pendapatan bunga. Cukup sekian dulu dari aku. Materi menarik selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman-temanku. See you in the next video, guys. Halo teman-teman, saya Yasmin Arifah Sulaiman yang bakal mencoba untuk membahas materi tentang penjualan investasi utang dan opsi nilai wajar. Yang pertama kita bakal bahas tentang penjualan investasi utang. Nah, perusahaan ini kadang menjual investasi utang milik mereka sebelum tanggal jatuh tempo itu untuk beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan membutuhkan dana atau kas
yang sifatnya itu mendadak atau segera untuk membiayai utang mereka yang sudah jatuh tempo, untuk membiayai operasional, atau untuk menangani keadaan darurat yang terjadi di perusahaan. Lalu yang kedua, bisa juga untuk mencari keuntungan. Jadi misalnya nilai pasar dari investasi utang mereka ini lebih besar daripada nilai perolehannya, sehingga perusahaan akan mendapatkan untung ketika menjual investasi utang mereka. Nah, lalu kenapa perusahaan memilih untuk menjual investasi saham mereka daripada mencari sumber pendanaan yang lain seperti meminjam ke bank, menjual aset tetap milik perusahaan, atau memakai laba ditahan milik perusahaan? Alasannya adalah yang pertama, ketika perusahaan meminjam kepada bank, terdapat proses administrasi yang mana hal itu akan memakan waktu lama, bisa hingga berminggu-minggu. Dan ketika perusahaan meminjam kepada bank, maka akan ada bunga yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada bank. Nah, ketika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, maka yang pertama, harus dibuat jurnal untuk memindahkan biaya perolehan diamortisasi atas obligasi yang terjual dari akun debt investment. Lalu yang kedua, keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dari penjualan tersebut dicatat ke dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain pada income statement. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari Web Corporation. Jadi, Web Corporation menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 sebesar $90.000, di mana pada tanggal tersebut biaya perolehan diamortisasinya sebesar $94.214. Nah, maka perhitungannya, biaya perolehan diamortisasi sebesar $94.214 dikurangi dengan harga jual obligasi sebesar $90.000. Maka didapatkan $4.214 sebagai kerugian atas penjualan obligasi. Nah, dari contoh soal tersebut, maka jurnalnya adalah kas sebesar $90.000 di debit, kerugian atas penjualan investasi utang sebesar $4.214 di debit, dan investasi utang sebesar $94.214 di kredit. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah opsi nilai wajar. Jadi, perusahaan yang sebenarnya itu memenuhi syarat menggunakan biaya perolehan diamortisasi itu dapat memilih opsi nilai wajar. Nah, biasanya pilihan ini itu digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian dari pengukurannya gitu. Yaitu ketika aset keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, sementara liabilitasnya itu diukur pada nilai wajar. Nah, opsi nilai wajar ini diterapkan per instrumen dan umumnya hanya dapat dipilih pada pengakuan awal, kayak gitu. Nah, kalau misalkan dipilih, instrumen tersebut akan terus diukur menggunakan nilai wajar sampai perusahaan itu nggak punya lagi. Nah, seluruh perubahan nilai wajarnya itu langsung diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada contoh soal dari Hardy Company. Hardy Company membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman, yang dimana Hardy berencana untuk memiliki investasi utang sampai jatuh tempo dalam jangka waktu 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2011, biaya perolehan diamortisasi investasi ini adalah €100.000,
Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 113 euro. Nah, jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, maka jurnal yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 adalah investasi utang, obligasi Jerman, pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 13.000 euro. Jadi mungkin itu materi yang bisa disampaikan mengenai penjualan investasi utang dan opsi nilai wajar. Halo semuanya, nama saya Renolfino Siregar. Jadi di sini saya akan menjelaskan perihal tentang investasi ekuitas dan juga isu pelaporan lain. Investasi ekuitas itu atau equity investment itu merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferred atau saham modal lainnya. Nah di sini juga ada klasifikasi tingkat kepemilikan perusahaan yang dipegang investor, yang dimana itu ada beberapa kriteria, yang dimana itu yang pertama itu ada kepemilikan kurang dari 20% atau bisa dikatakan metode nilai wajar. Nah, dimana investor ini memiliki hak pasif. Yang kedua itu kepemilikan antara 20% sampai 50% atau metode ekuitas. Yang dimana si investor ini memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga itu ada kepemilikan lebih dari 50% atau laporan consolidation, yang dimana investor itu memiliki kepentingan dalam pengendalian. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke akuntansi dan pelaporan untuk investasi akuntansi berdasarkan kategorinya. Nah, di sini ada kategorinya, itu di mana ada kepemilikan utang 20%, yang di mana dia ada kepemilikan 20%, ada kategorinya itu di mana ada kepemilikan utang 20%, yang di mana dia ada kepemilikan 20%, terus ada yang pertama itu ada diperdagangkan, di mana masuk ke penilaian nilai wajar, dan keuntungan dan kerugiannya itu masuk diakui pada laba neto. Nah, terus pengaruh penghasilan lainnya itu yang dimana dividen diumumkan keuntungan dan kerugian dan penjualan. Yang kedua itu ada tidak diperdagangkan, yang dimana termasuk penilaian nilai wajar, yang dimana keuntungan dan kerugian itu diakui pada penghasilan komprehensif lain-lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Nah, pengaruh penghasilan lainnya itu yang dimana dividen diumumkan keuntungan dan kerugian dari penjualan. Nah, selanjutnya itu ada kepemilikan antara 20% dan 50%, yang dimana termasuk penilaian ekuitas, yang dimana keuntungan dan kerugiannya itu tidak diakui. Nah, pengaruh penghasilan lainnya itu yang dimana proporsi bagian laba neto investor. Nah, selanjutnya itu ada kepemilikan lebih dari 50%, yang dimana itu masuk ke consolidation, yang dimana keuntungan dan kerugiannya itu tidak diakui, yang dimana pengaruh penghasilan lainnya itu tidak dapat diterapkan. Investasi ekuitas pada nilai wajar, dimana jika investor ini memiliki hak kurang dari 20%, maka dianggap bahwa investor itu tersebut memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh atas investor. Nah, di sini berdasarkan IFRS, anggapan bahwa investasi ekuitas yang dimiliki untuk diperdagangkan, yang berarti perusahaan memiliki efek tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Di sini ada contohnya, yang dimana nih ada contoh investasi ekuitas laba rugi, yang dimana pada 3 Desember 2011 Republic Corporation ini memiliki saham biasa dari 3 perusahaan, yang dimana setiap investasinya itu mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Nah, di sini ada perhitungannya, yang dimana itu biaya perolehan dari Burberry itu sebesar 259.700 euro, dan Nestle 317.500 euro, Saint Regis Pulp KO sebesar 141.350, yang dimana itu akan dijumlahkan total biaya perolehannya menjadi 718.550. Nah, jadi kita bisa ngejurnalinnya, yang dimana Republik mencatat investasi ini sebagai berikut, yang dimana 3 November tahun 2011 itu, yang dimana investasi ekuitas di debit sebesar 718.550 pada kredit kas sebesar 718.550. Nah, selanjutnya itu nanti ada tanggal 6 Desembernya ini,
si Republiknya ini menerima dividen tunai sebesar 4.200, yang dimana untuk investasi pada saham biasa Nestle. Nah, dividen tunai tersebut dicatat sebagai berikut, yang dimana kas sebesar 4.000, kas di debit sebesar 4.200 dan pendapatan dividen di kredit sebesar 4.200. Nah, akhirnya itu Republik itu mencatat penjualan sebagai berikut, yang dimana kasnya itu sebesar 287.220 di debit, dan juga ada investasi ekuitas sebesar 299.700 di debit, dan di bagian kreditnya itu ada keuntungan atas penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520. Nah, selanjutnya itu sini ada contoh soal, di mana ini kita akan mengambil investasi ekuitas atau OCI di sini. Di sini pada tanggal 10 Desember Republic Corporation ini memiliki 1.000 saham. Juga nih ada saham biasa, Havtron Company seharga 20,75 per saham. Di sini juga mencapai kurang dari 20% dan sebagainya. Di sini akhirnya pun Republik mencatat dijurnalkan, yang dimana 10 Desember tahun 2011, yang dimana investasi ekuitas itu sebesar dijurnalkan, di mana investasi ekuitasnya itu di debit sebesar 20.750, dan terus di kreditnya itu ada kas sebesar 20.750. Nah, selanjutnya itu juga ada pada tanggal 27 Desember ini 2011 Republik menerima dividen tunai sebesar 450. Nah, untuk investasi saham pada saham biasa Havtron Company. Nah, dividen tunainya itu yang dimana kasnya itu sebesar 450, dan juga pendapatan dividen kasnya 450 di debit, dan juga pendapatan dividen di kredit sebesar 450. Nah, selanjutnya itu ada pada tanggal 31 Desember 2011 investasi Republik ini pada Havtron memiliki nilai dan nilai wajar. Dan di sini ada investasi ekuitas tidak diperdagangkan, nilai tercatat, nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang tidak direalisasi. Di sini Havtron Company itu nilai tercatatnya 27.750 dan nilai wajarnya 24.000. Dan sini akhirnya mendapatkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar 3.250 euro. Nah, di sini ada saldo penyesuaian nilai efek wajar sebelumnya, di sini tidak ada sama sekali, dan pada akhirnya temukan penyesuaian nilai wajar efek, yang dimana itu mendapatkan 3.250 euro. Nah, selanjutnya itu ada Republik ini melaporkan investasi ekuitas pada laporan keuangan di 31 Desember. Nah, di sini juga ada laporan posisi keuangannya, yang mana kita bisa lihat di investasinya sendiri itu ada investasi ekuitas sebesar 24.000. Juga di sini ada ekuitasnya juga, di mana ekuitasnya itu terdapat akumulasi keuntungan komprehensif lain sebesar 3.250. Nah, di sini ada laporan laba rugi komprehensif, di mana pendapatan dan beban lain-lainnya itu ada pendapatan dividen, di mana itu sebesar 450 euro, dan juga di sini ada penghasilan komprehensif lainnya juga, penghasilan komprehensif lain, yang di mana di sini ada keuntungan akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250. Nah, selanjutnya itu selama tahun 2012 penjualan produk Republik ini melalui Havtron sebagai distributor tidak memenuhi target manajemen. Nah, akibatnya si Republik ini menarik diri gitu dari pasar dan menarik diri dari pasar, dan pada tanggal 20 Desember di 2012-nya itu Republik menjual seluruh saham biasa Havtron Company, yang dimana itu menerima hasil neto sebesar 22.500. Di sini ada perhitungannya. Hasil neto dari penjualan itu sebesar 22.500, jadi yang udah disampaikan juga. Di sini juga ada biaya perolehan saham Havtron sebesar 20.750, dari mana di sini dikurangin dan akhirnya pada mendapatkan hasil keuntungan atas penjualan saham sebesar 1.750 euro. Nah, akhirnya pun Republik pun mencatat penjualan sebagai berikut. Nah, di mana itu pada 20 Desember 2012-nya itu jurnalnya itu kas pada debit sebesar 22.500,
di kreditnya itu ada investasi ekuitas sebesar 20.750 dan juga keuntungan atas penjualan investasi ekuitas di kredit sebesar 1.750. Nah, oleh karena itu Republik ini tidak lagi memegang investasi ekuitas. Pada akhirnya itu dibuat jurnal untuk mengeliminasi penyesuaian nilai wajar efek. Di mana di sini di jurnalnya di debit ada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250 dan juga di bagian kredit itu ada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 3.250. Nah, selanjutnya di sini ada isu selanjutnya itu ada isu pelaporan lainnya atas investasi. Jadi di akuntansi itu sendiri kayak selain pengakuan dan pengakuan investasi, jadi itu terdapat beberapa isu pelaporan lainnya yang perlu diperhatikan seperti kayak penurunan nilai investasi, di mana ketika nilai investasi mengalami penurunan yang signifikan dan permanen dibanding nilai tercatatnya. Nah, yang kedua itu nanti bakal terjadi namanya yang kedua itu ada reklasifikasi investasi. Nah, reklasifikasi investasi ini lebih ke investasi yang dapat dipindahkan ke kategori pelaporannya, yang dimana itu bertujuan itu untuk perubahan tujuan kepemilikan. Dan yang ketiga itu ada pengungkapan nilai wajar, di mana ya perusahaan harus mengungkapin dasar penentuan nilai wajar investasi itu ya dalam bentuk catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir itu juga ada investasi dalam mata uang asing, di mana ketika investasi dilakukan dalam valuta asing, di mana itu akan dapat timbul keuntungan dan kerugian selisih kurs. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.